Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak? Kabar hari ini? Tetap semangat, tetap hebat, dan selalu jangan lupa lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, minggu lalu Pak Rohim sudah memberi materi tentang menggambar model atau menggambar bentuk. Kalian pasti sudah menyimak, kalian pasti sudah menonton. Untuk pertemuan kedua kali ini, Pak Rohim akan memberikan tugas, yaitu menggambar model atau menggambar bentuk. Bagaimana langkah-langkah menggambar model atau menggambar bentuk tersebut? Kita simak video berikut ini. Bentuk dan juga menggambar model. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu gambar bentuk dan apa itu gambar model. Di sini saya akan menjelaskan bahwasanya prinsip menggambar model itu pada dasarnya sama dengan menggambar bentuk. Ketika kita akan menggambar bentuk, maka objeknya adalah alam benda atau benda mati. Akan tetapi ketika kita akan menggambar model, maka objeknya adalah makhluk hidup yang terdiri dari manusia dan hewan. Jadi ini adalah yang membedakan apa itu gambar bentuk dan apa itu gambar model. Ini adalah contoh ketika kita menggambar bentuk di mana kita harus melihat bendanya terlebih dahulu, kita mengamati bendanya, kemudian kita memahami apa yang akan kita gambar. Dari sebelah mana akan kita melihat, bagian-bagian mana yang akan kita gambar. Kemudian ketika kita menggambar model, bisa kita lihat adalah objeknya adalah manusia, dan ini membutuhkan detailing yang lebih baik daripada gambar bentuk. Lebih khusus, di materi ini saya akan membahas tentang gambar bentuk. Disiapkan catatannya agar kalian tidak lupa apa itu gambar bentuk. Oke, akan saya bahas. Menggambar bentuk adalah suatu proses pernyataan kembali hasil pengamatan suatu objek gambar pada bidang gambar. Jadi di sini ada sebuah pernyataan, yaitu suatu proses pernyataan kembali hasil pengamatan suatu objek gambar pada bidang gambar. Kemudian di sini dijelaskan bahwasanya menggambar bentuk secara umum merupakan kegiatan menggambar yang objek gambarnya berupa bentuk benda. Di dalam penggambarannya, objek benda tersebut hendaknya digambar seobjektif mungkin. Jadi di sini adalah menggambar benda dengan sangat objektif. Jadi tidak ada campur tangan imajinasi di situ. Jadi kita seperti halnya dengan mengcopy benda yang kita lihat, kemudian kita menyalinnya ke dalam gambar dua dimensi di buku gambar kita. Nah, berdasarkan dari pendapat itu, ada sebuah pendapat yang menyatakan bahwa gambar bentuk adalah gagasan bentuk yang diwujudkan di atas bidang gambar melalui kemahiran tangan dengan media titik garis bidang bentuk warna tekstur dan juga gelap terang yang dibuat dengan memperhatikan ketepatan bentuk, perspektif, proporsi, komposisi sehingga menghasilkan karya yang indah. Dari hal itu disebutkan bahwasanya dengan perkataan lain bahwasanya menggambar bentuk sama halnya dengan memotret benda dengan kemampuan penglihatan dan kemahiran tangan. Selanjutnya, setiap gambar bentuk, pengertiannya pasti selalu mengulang-ulang kata-kata bentuk. Nah, di sini kenapa selalu mengulang kata-kata bentuk? Karena setiap benda pasti memiliki bentuk dasar. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik berupa makhluk hidup maupun benda mati, semuanya itu memiliki bentuk dasar. Bentuk dasar benda itu terdiri dari bentuk dasar geometri dan non-geometri, yang terdiri dari bentuk 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Kemudian, bentuk geometri di sini dijelaskan adalah bentuk yang beraturan, dapat diukur menggunakan alat ukur. Akan tetapi, untuk yang non-geometri, itu adalah bentuk yang tidak beraturan, seperti abstrak dan juga tidak dapat diukur atau dibagi dengan presisi. Selanjutnya, pada perkembangannya, istilah gambar bentuk hanya ditujukan untuk objek-objek benda mati yang dikenal dengan istilah still life. Kemudian, untuk gambar model itu dikenal dengan objek yang berupa bentuk manusia dan juga hewan. Contohnya seperti ini, seperti gambar yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi gambar bentuk adalah gambar yang akan kita gambar, objeknya adalah benda mati,
sedangkan gambar model adalah objeknya makhluk hidup. Langsung ke bentuk dasar benda. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya bentuk dasar benda ada benda geometris dan non-geometris. Nah, bentuk dasar benda geometris antara lain contohnya adalah kubus, balok, limas, piramid, tabung, silinder, kerucut, bola, dan lain-lain yang sekiranya semuanya itu bisa diukur. Kemudian, bentuk dasar non-geometris itu seperti halnya daun, kertas yang diremat, buah, batu, dan sebagainya, sayur, dan sebagainya yang tidak bisa diukur. Untuk bentuk dasar benda geometri sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu bentuk dasar geometri dua dimensi seperti ini. Ini adalah bentuk dasar benda dua dimensi atau yang kita sebut dengan flat ya. Kemudian ada bentuk dasar geometri yang tiga dimensi, yaitu benda yang sudah memiliki volume atau bentuk. Oke, selanjutnya kita masuk ke bentuk benda geometri. Bentuk benda geometri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bentuk kubistis, yaitu bentuk yang menyerupai kubus atau benda yang bentuk dasarnya kubus dan balok. Contohnya lemari, meja, kursi, kardus, kulkas, dan lain-lain. Kemudian ada bentuk benda geometri yang bentuk dasarnya adalah silindris, yaitu benda yang bentuk dasarnya menyerupai silinder atau bulat. Contohnya gelas, botol, teko, dan lain-lain. Seperti ini contohnya. Jadi bentuk benda geometri itu ada geometris yang kubistis dan ada juga geometris yang silindris. Ketika kita akan memulai menggambar bentuk, ini yang sangat penting yang perlu kalian perhatikan dalam menggambar bentuk adalah yang pertama adalah isometri. Isometri itu adalah langkah-langkah yang harus kalian lakukan ketika kalian ingin menggambar bentuk bagi kalian yang baru saja belajar menggambar. Isometri itu adalah sebuah teknik yang memudahkan kita untuk membuat suatu benda dengan bantuan garis bantu seperti ini. Lebih lanjut, saya akan buat video tutorialnya bagaimana cara menggambar gambar bentuk dengan menggunakan teknik isometri. Yang kedua adalah perspektif. Perspektif adalah bagaimana cara kita melihat atau memandang posisi dari suatu benda. Di sini ada dua gambar, A dan B. Nah, kebanyakan ketika kita tidak menggunakan perspektif, maka gambar kita itu tidak presisi seperti yang gambar B. Akan tetapi ketika kita menggunakan teknik perspektif, maka sudut pandang yang dihasilkan atau visual yang dihasilkan dari suatu gambar itu jauh lebih baik. Karena pada dasarnya perspektif yang jauh terlihat kecil dan yang dekat terlihat lebih besar. Lebih lanjut, saya akan membuat video tutorialnya tentang materi gambar perspektif lebih detail. Ini adalah contoh gambar perspektif. Ini juga. Oke, selanjutnya yang ketiga yang harus kita perhatikan ketika kita menggambar bentuk adalah pencahayaan dan juga bayangan. Tidak mungkin kita mengabaikan kedua hal ini, karena pencahayaan dan juga bayangan adalah suatu hal yang menjadi satu kesatuan, di mana ada cahaya pasti akan ada bayangan. Akan tetapi jangan sampai lupa arah datangnya cahaya dan munculnya bayangan. Bisa kita lihat di sini ada 4 gambar. Ketika cahaya muncul dari balik pohon ini, maka yang jelas bayangannya ada di bagian belakang pohon ini. Jika cahaya ada di atas, bayangannya pastinya di bawah. Jika cahaya dari kanan, bayangannya di sebelah kiri. Jika cahaya datangnya dari kiri, maka bayangannya di sebelah kanan. Jangan sampai terbalik. Dan yang terakhir yang perlu kita perhatikan adalah teknik arsir. Karena teknik arsir ini sangat penting bagi kita yang ingin menggambar bentuk, khususnya untuk membuat benda tersebut tanpa 3 dimensi. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai teknik arsir, berbagai macam teknik arsir, dan bagaimana cara menggunakan teknik arsir tersebut dan menerapkannya pada karya gambar bentuk kita. Oke. Gimana anak-anak sudah melihat cara menggambar bentuk? Oke. Untuk tugas yang pertama adalah menggambar bentuk di buku gambar A3. Jadi menggambar bentuk atau menggambar model, boleh benda, boleh binatang, boleh bentuk yang lainnya. Jadi
Tugasnya nanti dikirim lewat link yang Pak Rohim kirim. Oke, sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.